Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Seperti biasa kita masih mempunyai pertanyaan yang belum saya jawab, dan seperti apa pertanyaannya, dari siapa, oke kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan dari sahabat kita yaitu Kang Didin. Yang pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Kang, saya membuat sumur kecil kobak pinggir sungai. Kira-kira 1 meter dari sungai. Mata airnya bagus dan lumayan besar. Tapi kalau sungai banjir, air yang di kobak agak keruh. Gimana Kang? Efeknya ke lele kalau ditarik ke penampungan sementara air kobak keruh kecampur dengan air sungai yang masuk, apakah butuh waktu lama untuk diendapkan? Oke. Jadi sahabat kita ini bikin kobak kecil atau sumur di samping sungai. Terus kalau pasang atau kalau banjir, air dari sungai itu masuk ke situ karena jaraknya yang terlalu dekat gitu. Dan pertanyaan abang ini adalah, perlu berapa lama untuk diendapkan kalau mau diendapkan? Jawabannya itu 1 kali 24 jam itu sudah cukup. Terus kalau misalkan 1 kali 24 jam itu misalkan diendapkan masih keruh, oke, itu gak masalah. Keruh di situ, itu keruh tidak membahayakan. Bahkan kalau misalkan langsung pun gak diendapkan, itu gak masalah sebenarnya. Oke, saya ulangi. Kalau misalkan langsung saja dari sungai ke kolam gak diendapkan, itu gak masalah. Meskipun kelihatannya airnya keruh. Karena air keruh itu bukan zat padat terlarut, tapi melainkan sedimentasi. Kotoran-kotoran yang partikelnya besar. Seperti itu. Jadi di situ tuh nggak ada zat yang membahayakan untuk ikan, nggak ada. Bahkan di situ bisa mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kalau pertanyaannya keruh, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Kalau dari sungai, kecuali pasangnya itu kan di sini banjir tuh. Kalau di tempat saya kan pasangnya itu air asin, sumbang dari air laut. Kalau di tempat saya kan kalau air pasang itu asin, bukan keruh, malah jernih gitu. Yang tadinya air sungainya itu keruh, kecoklatan gitu, begitu pasang dia akan hijau, jernih lah, tapi airnya asin, airnya seperti itu. Dan itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kepasangan kebanjiran, kalau di daerah gunung gitu kan, kebanjiran kan pasti keruh tuh airnya, itu nggak masalah. Air keruh itu nggak masalah untuk lele gitu, itu nggak masalah. Kecuali kental keruhnya, memang banyak lumpurnya lah, ya kita bijaksana lah gitu. Kalau banyak lumpurnya ya janganlah seperti itu. Tapi kalau keruhnya itu sedimentasi, itu gak masalah. Sedimentasi itu kotoran-kotoran yang mikronnya itu lebih besar, mikronnya lebih besar gitu. Itu gak masalah. Kalaupun mau diendapkan 1 kali 24 jam itu sudah cukup. Kalau mau diendapkan gitu. Jadi plan A-nya kita endapkan selama 24 jam kalau ada penampungan. Oke. Dan plan B-nya nggak diendapkan nggak masalah, langsung pun nggak masalah. Karena itu bukan zat besi, bukan mangan, bukan klorin, bukan juga zat kapur. Itu adalah sedimentasi yang membuat warna air itu keruh, atau bahasanya keruh melintasi lumpur lah, seperti itu. Itu nggak masalah, itu nggak masalah. Jadi bisa langsung, kalaupun mau diendapkan 1 kali 24 jam itu sudah cukup. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Ini dari Kang Bang Wijayanto. Makasih ilmunya. Oke, terima kasih kembali. Probiotik bikin pemborosan bagi saya. Ini dari Kang Albert Putra. Oke. Jadi kalau sekiranya, oke Kang Albert, begini Kang Albert. Kalau sekiranya menggunakan probiotik dengan tidak menggunakan probiotik hasilnya sama, ya mendingan jangan repot-repot kita menggunakan probiotik. Karena di negara-negara maju bahkan jarang menggunakan probiotik, menggunakan pembibisan kepakan jarang sebenarnya. Untuk di daerah-daerah yang maju lah. Karena dia pemberian pakannya itu menggunakan mesin, secara otomatis dia akan kontrol setiap berapa jam sekali dia akan mengeluarkan pakan. Dan itu nggak menggunakan probiotik. Probiotik itu kebanyakan dipakai oleh skala menengah ke bawah. Kalau udah panennya itu di atas 50 ton per bulan, itu jarang menggunakan probiotik. Terus kalau pertanyaannya untung, ya ada untungnya gitu. Cuman kalau untuk di daerah saya menggunakan probiotik itu supaya sedikit plus gitu keuntungannya. Seperti itu. Misalkan untuk saya sendiri menggunakan probiotik dalam 1 ton pakan, kalau tidak menggunakan probiotik, keluar hasil panennya itu kisaran 1 ton sampai 1 ton 230 kilo lah lebihnya kalau nggak pakai probiotik. Tapi kalau menggunakan probiotik, pakan 1 ton bisa menghasilkan minimal 1 ton 200 sampai 1 ton 300 kilo perbandingannya gitu. Jadi FCR-nya lebih sedikit, meskipun di situ ada modal tambahan yaitu modal probiotik. Tapi untuk 1 ton pakan biasanya saya bikin probiotik 20 liter itu cukup, biasanya seperti itu. Jadi dan modalnya itu dihitungnya itu di bawah 100.000 lah, nggak sampai 100.000 kalau modal probiotik. Cuman kita ada tambahan tenaga karena sebelum kasih pakan kita harus bibis dulu, dan itu yang membuat repot. Tapi kalau di manage nggak repot juga sih, karena biasanya saya begini. Saya bibis pakan sore itu untuk pemberian pakan malam. Dan setelah malam itu saya pakai, nggak bibis dulu, saya pakai yang sudah dibibis, beres, saya aduk lagi, saya bibis, simpan untuk besok. Seperti itu. Jadi nggak begitu bibis langsung kasih pakan, enggak. Kecuali dalam pembuatan konten gitu saya mendadak lah karena ada request gitu kan, tutorial dan lain sebagainya, ada tuh konten saya yang saya bibis langsung terus saya kasih pakan dan itu didiamkan selama 15 menit seperti itu. Tapi kalau untuk simple supaya kerjanya cepat gitu kan, biasanya yang saya kasih makan waktu itu pembibisannya itu di waktu pemberian makan sebelumnya. Seperti itu. Karena saya pemberian makan itu cuma 2 kali. Pagi saya enggak. Jam 9 pagi saya enggak. Saya pemberian pakan itu jam 4 sore dengan jam 10 malam. Kadang jam 11 malam gitu. Kadang jam 12 malam seperti itu. Tapi dari jam 9 lah sampai jam 12 diantara itu. Karena saya pun sibuk juga gitu kan. Jadi saya sesuaikan kalau malam. Kalau siang memang jam 4 sampai jam 5 kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya malam tuh saya aduk setelah pemberian pakan, saya simpan untuk besok jam 5. Dan jam 5 saya nggak usah ngaduk dulu, saya langsung beri pakan, beres pemberian pakan, saya langsung aduk-aduk simpan. Jadi nggak harus nunggu meresap gitu. Karena cukup waktu panjang untuk membuat probiotik itu meresap. Seperti itu. Dan itu aman. Seperti itu. Itu pun opsional, saya nggak mengharuskan menggunakan probiotik, cuman memang ada beberapa orang yang suka menggunakan probiotik karena ada perbedaan, tapi ada juga yang orang itu sibuk gitu, jadi nggak mau repot, ada juga yang seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kang Arif Channel. Pertanyaannya adalah, Kang, kalau tahap awal
langsung pakai molase apa bisa? Jadi enggak pakai gula merah. Kalau bisa, berapa ukuran molase untuk air 30 liter per jerigen? Oh, jadi Kang Arif ini membuat probiotik menggunakan jerigennya itu yang 30 liter. Kalau saya kan biasanya ke galon tuh, yang 19,5 liter seperti itu. Bahkan ada juga yang jerigen 20 liter kalau saya. Hitungannya saya buat itu 20 liter. Tapi Kang Arif ini menanyakan untuk 30 liter. Dan kalau misalkan gimana kalau molase, kebetulan tutorial pembuatan probiotik menggunakan molase, saya belum bikin tutorial. Tapi kalau kebanyakan yang saya pakai justru sebenarnya molase. Molase Kang Arif. Jadi yang ada di konten itu, saya membuat probiotik menggunakan gula merah, itu sebenarnya request yang punya dia mau gula merah karena adanya gula merah. Kebetulan di daerah dia itu sedikit sulit untuk molase gitu. Maksudnya jauh lah untuk belinya pun online, dan untuk barang yang berat gitu kan, hitungan kilo online itu berat di ongkirnya yang mahal. Jadi dia hitung-hitung tuh, ternyata hemat menggunakan gula merah. Dan dia tanya sama saya, sebenarnya molase yang paling bagus menurut saya gitu, efektif lah. Dia tanya, Kang, di tempat saya ini molase agak susah gitu. Gimana kalau dengan gula merah, bisa nggak gitu? Jadi saya buatkan dengan gula merah. Sebenarnya molase yang saya pakai molase. Saya itu kalau untuk saya sendiri itu nggak pernah pakai gula merah. Saya pakai molase karena hitungannya lebih murah gitu. Kenapa? Orang saya jual molase kok. Seperti itu. Saya jual molase, jual obat-obatan perikanan, jual pakan gitu. Terus kalau dikalikan dengan harga gula merah, contohnya gini. Gula merah itu untuk 2,5 kg gula merah, hitungannya 12 kali 5. Itu kurang lebih 60.000 minimal untuk 20 liter. Untuk 20 liter bikin probiotik, gula merahnya itu minimal 60.000. Itu pun minimal 60 sampai 70.000 beli gula merahnya doang. Tapi kalau molase 3 kali minimal 10 sampai maksimal 15. Itu minimal 30.000 sampai 45.000. Maksimal 45.000. Dan bisa dikatakan 40.000 lah. 40.000 itu cukup pakai molase gitu. Jadi untuk biayanya lebih murah menggunakan molase seperti itu. Jadi memang bagusan molase bukan gula merah. Bagusnya sih bagus di biayanya gitu, bagus di biayanya. Dan kalau untuk takarannya 30 liter, saran saya 30 liter itu 4,5 kg molase. Oke, untuk Kang Arif 30 liter pembuatan probiotik, molasenya itu antara 4,5 kg, minimal 4 kilo, minimal 4 kilo minimal. Seperti itu molasenya. Dan itu bisa, itu sangat bagus. Yang saya lakukan bahkan saya menggunakan molase. Kalaupun di video itu, di konten itu saya menggunakan gula merah, sebenarnya itu request. Karena beliau nggak ada molase, nggak punya molase, mau dibuatkan probiotik gitu dengan menggunakan gula merah. Karena di situ di konten itu kan sahabat bisa lihat itu bukan buat untuk saya, untuk sahabat kita seperti itu, untuk sahabat kita yang mau tahu cara pembuatan probiotik seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Kang Arif. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih seputaran probiotik. Ini dari Kang Pian Sopian. Pertanyaannya adalah, kalau tambah M4 gimana? Soalnya fermentasinya sudah ada M4 sama molase. Mau ditambah Yakult, boleh nggak? Boleh. Kalaupun misalkan kita fermentasi membuat probiotik menggunakan M4, terus kita mau tambah Yakult, itu boleh, itu boleh juga, nggak apa-apa.
Yakult pakai, E4 pakai, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Karena saya pun begitu sebenarnya, seperti itu. Saya double, Yakultnya pakai, M4-nya pakai seperti itu. Jadi itu boleh, itu nggak masalah. Oke, karena saya rasa pertanyaan yang ini perlu jawaban yang cukup detail, cukup panjang. Jadi kalau saya satukan dalam video ini, takutnya durasinya terlalu panjang. Jadi bisa jadi yang ini saya pisahkan di video berikutnya, seperti itu. Oke, untuk video yang ini saya rasa cukup sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.